Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan materi kami yaitu pendekatan teori politik globalisasi. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Betia Snatiniro dengan NIM 265. Perkenalkan, nama saya Cynthia Khairunisa, NIM 286. Ya, Laila Rizky Amalah, NIM 12402193289289. Materi yang pertama yaitu globalisasi dan perekonomian Indonesia. Gejala globalisasi terjadi pada kegiatan finansial, produksi, investasi perdagangan yang akan berpengaruh pada hubungan antar bangsa dan hubungan antar individu dalam aspek kehidupan. Hal ini terlihat jelas dengan munculnya blok perdagangan yang pada intinya melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam WTO. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh yang pertama yaitu komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, kedua lalu lintas devisa yang semakin bebas, ketiga ekonomi negara yang semakin terbuka, keempat penggunaan secara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, yang kelima metode produksi dan perakitan dengan organisasi yang semakin efisien, dan yang terakhir yaitu semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir segala penjuru dunia. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kebijakan perdagangan, peluang tantangan dunia bisnis, dan peran pemerintah dalam era globalisasi ekonomi. Yang pertama, kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan dalam periode memasuki era lepas landas diarahkan pada penciptaan dan pemantapan kerangka landasan perdagangan. Kerangka landasan yang ingin dicapai meliputi unsur yang pertama yaitu penciptaan struktur ekspor non-migas yang kuat, yang kedua penciptaan sistem distribusi nasional yang efektif dan efisien, yang ketiga peningkatan daya saing usaha pelaku dalam kegiatan ekonomi perdagangan, yang keempat transparansi pasar dan pengelolaan kegiatan perdagangan dengan membangun sistem jaringan perdagangan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan peran lembaga penunjang perdagangan. Selanjutnya yang kedua yaitu peluang dan tantangan bagi dunia bisnis. Terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis antara lain yang pertama yaitu tersebarnya pasar dengan skala yang lebih luas dan terdiversifikasinya barang manufaktur dan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi. Yang kedua yaitu relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara sedang berkembang dengan upah buruh yang lebih murah. Kemudian yang ketiga tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah karena semakin beragamnya portofolio pendanaan terutama bagi negara yang sedang tumbuh perekonomiannya. Selain memberikan peluang terbuka bagi dunia bisnis, globalisasi juga membawa dampak negatif terhadap dunia bisnis. Yang pertama yaitu transfer pricing untuk memarkir dana ataupun keuntungan di negara yang menganut tax shelter atau memberikan perlindungan terhadap persembunyian kewajiban pajak. Yang kedua, relokasi industri karena food loss industri membawa teknologi kedaluarsa ke negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, masuknya foreign direct investment atau FDI dengan teknologi canggih yang tidak diimbangi dengan ketersediaannya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, masuknya FDI juga sering menimbulkan trade-off politis yang merugikan masyarakat dan pelaku bisnis. Selanjutnya yang ketiga, peran negara bangsa dalam era global. Robert Gilpin, salah satu tokoh realis, menyatakan peran negara bangsa dalam era global masih sangat diperlukan atau signifikan. Menurutnya, peran bangsa atau negara diyakini akan menjadi pembuka ke arah ekonomi global yang sesungguhnya, yang dicirikan oleh tidak adanya hambatan dalam perdagangan, aliran uang dalam skala global, dan kegiatan internasional perusahaan multinasional. Karena ekonomi global semakin terintegrasi, pengelompokan regional negara bangsa telah meningkatkan kerjasama dalam rangka memperkukuh otonomi, memperbaiki posisi tawar, dan memperjuangkan kepentingan ekonomi politik lainnya. Materi yang selanjutnya adalah lembaga yang berperan dalam globalisasi ekonomi. Yang pertama ada International Monetary Fund atau IMF. Peran IMF sebagai lembaga yang mengatur ekonomi global ditentukan oleh asumsi sebagai berikut. Yang pertama, IMF merupakan alat intervensi Departemen Keuangan AS terhadap negara berkembang. Yang kedua, banyak lembaga keuangan dunia yang ingin berhubungan dengan IMF menjanjikan dana darurat sebagai imbalan menjalankan kebijakan ekonomi yang dinilai baik.
Sedangkan yang ketiga, citra yang diciptakan seputar kekuatan institusional IMF yang seolah tidak pernah salah. Negara pengutang yang berbeda pandangan dengan IMF akan dinilai dunia internasional sebagai pembangkang. Selanjutnya yang kedua ada World Bank. Cikal bakal munculnya World Bank adalah saat diadakan pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire, AS, Juli tahun 1944. Dari pertemuan tersebut dibentuklah sebuah lembaga yang khusus menangani masalah dalam pembangunan ekonomi, yakni International Bank of Reconstruction and Development atau IBRD yang kemudian lebih dikenal sebagai World Bank. Selanjutnya yang ketiga ada General Agreement on Tariff and Trade atau GATT dan World Trade Organization atau WTO. GATT merupakan salah satu instrumen yang bersandar pada pasar bebas. Melalui GATT yang kemudian menjadi WTO secara sistematis dan intensif, agenda negara-negara maju yang didominasi gagasan neoliberal mendesakkan agenda liberalisasi dan perdagangan bebas. Materi yang selanjutnya adalah tingkatan globalisasi dan sudut pandang terhadap globalisasi. Yang pertama, tingkatan globalisasi. Menurut Susan dan Strange dalam Halwani, globalisasi terjadi pada berbagai tingkatan. Yang pertama, sejarawan Prancis Frank Brodel menyatakan bahwa globalisasi terjadi pada tingkat material life, yaitu terciptanya struktur produksi global yang menentukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara untuk kelangsungan dan kenikmatan hidup. Produksi barang dan jasa berorientasi ke pasar global dan tidak hanya terbatas pasar nasional. Sedangkan yang kedua, globalisasi juga terjadi pada struktur kenangan. Pembiayaan proses produksi melalui kegiatan investasi semakin memerlukan ruang yang bersifat global, sehingga ada kecenderungan territorial state tidak lagi menjadi space yang relevan dan memadai bagi strategi investasi. Dan yang ketiga, globalisasi terjadi pada tingkatan persepsi, keyakinan, gagasan, dan selera. Nilai-nilai seperti demokratisasi, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan hidup telah menjadi isu-isu global. Salah satu contoh yang merepotkan negara sedang berkembang dari segi penanganan HAM adalah prinsip humanitarian intervention yang dilakukan PBB atas nama dunia internasional, yaitu di mana saja ada pelanggaran HAM berskala besar yang selalu dikaitkan dengan embargo ekonomi. Keputusan ini banyak dilakukan oleh negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB. Yang kedua adalah sudut pandang terhadap globalisasi. David Held et al. Tahun 1999 membagi para pakar dalam memandang dan menyikapi globalisasi dalam 3 kelompok, yakni kelompok hiperglobalis, kelompok skeptis, dan kelompok transformasionalis. Kenichi Ohmae sebagai pendukung hiperglobalis dalam buku The End of Nation-States tahun 1995 yang sering dijadikan manifesto hiperglobalis menyebutkan 4 faktor yang membuat peran negara bangsa pada era dunia tanpa batas negara atau a world without borders semakin menipis. 4 faktor tersebut yang disebut sebagai 4I yaitu investasi sebagai I yang pertama, industri sebagai I yang kedua, information technology sebagai I yang ketiga, dan individual sebagai I yang keempat. Berlawanan dengan kelompok yang pertama, kelompok kedua disebut sebagai kelompok skeptis terhadap globalisasi. Hirsch and Thompson sebagai pendukung kelompok skeptis menyerang tesis hiperglobalis yang menganggap remeh peran kekuasaan pemerintahan nasional dalam mengatur kegiatan ekonomi internasional. Kelompok skeptis ini berpendapat bahwa kekuatan global sangat bergantung pada kekuasaan mengatur pemerintahan nasional untuk menjamin liberalisasi ekonomi terus berlanjut. Untuk kelompok yang ketiga yang terletak di antara pandangan ekstrim hiperglobalis dan skeptis yang dikenal dengan nama transformasionalis. Penganut kelompok ini meyakini proses globalisasi yang sedang berlangsung saat ini secara historis belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak lama lagi perbedaan antara internasional dan domestik, hubungan internal dan eksternal tidak lagi menjadi jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model ekonomi global. Ekonomi yang pertama adalah ekonomi internasional. Model ini merupakan sistem ekonomi yang masih bercirikan ekonomi nasional tiap-tiap negara. Hubungan perdagangan dan investasi antar bangsa tidak serta-merta menghilangkan identitas sistem ekonomi nasional, tetapi lebih merupakan dinamika hubungan keluar dan tiap-tiap pelaku. Yang kedua adalah ekonomi global. Model ini pada dasarnya merupakan kebalikan dari ekonomi pertama, yaitu ekonomi internasional hanya merupakan bagian integral dari segenap proses transaksi dan perkembangan global ekonomi.
Global tercipta dari saling berinteraksinya ekonomi nasional mengarah pada bentuk kekuatan baru. Dampak ekonomi global. Pertama, cara mengatur ekonomi global, pasar global yang terlepas dari konteks sosial sulit diatur sekalipun kerjasama yang efektif antara pihak yang berwenang mengatur ekonomi dan kepentingan mereka sejalan. Kesulitan utama adalah cara menyusun pola kebijakan nasional dan internasional yang efektif dan terintegrasi untuk menghadapi kekuatan pasar global. Kedua, pelaku ekonomi yang banyak berperan dalam model ekonomi global ini adalah perusahaan besar multinational corporation MNC dan akan berubah menjadi Transnational Corporation INC. TNC bercirikan murni modal yang bebas mengalir kemana saja, juga industri yang mudah pindah lokasi tanpa kedudukan nasional. Dengan pengolahan manajemen internasional dan tersedia beroperasi di mana saja untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Yang ketiga adalah melemahnya posisi tawar politik dan ekonomi serikat buruh. Pasar global dan TNC cenderung disertai pasar tenaga kerja dunia yang terbuka pula. Namun, operasi tenaga kerja dunia bukan dalam bentuk lalu lintas tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, melainkan dalam bentuk arus modal yang bergerak memilih lokasi-lokasi yang terbaik dari sisi upah, buruh, dan pasokan tenaga kerja. Yang keempat adalah dalam sistem politik internasional muncul pusat-pusat kekuatan baru. Negara yang selama ini memegang kekuasaan hegemoni di dunia tidak dapat memaksakan tujuan kebijakannya, baik di wilayahnya maupun di tempat lain. Sedangkan lembaga lain, swasta ataupun pemerintah yang selama ini lemah sekarang akan lebih kuat. Peran Bank Dunia dan IMF dalam perekonomian Indonesia. Peran Bank Dunia dalam perekonomian Indonesia selama rentang waktu 30 tahun dari tahun 1967 sampai 1998, dukungan pendanaan yang telah diberikan oleh Bank Dunia mencapai lebih dari US 20 miliar. Porsi terbesar dari pembiayaan tersebut disedot oleh pembangunan infrastruktur, yakni sebesar 40%, sektor pertanian 19%, sektor pembangunan perkotaan, air bersih, dan sanitasi mencapai 10%. Periode 2000 sampai 2003, program Bank Dunia berfokus pada penurunan tingkat kemiskinan dan pendanaan sentralisasi. 3 tujuan utamanya adalah: pertama, melanjutkan pemulihan ekonomi; kedua, menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan; ketiga, menyediakan pelayanan umum yang lebih baik terutama bagi kelompok miskin. Selanjutnya adalah peranan IMF dalam stabilitas perekonomian Indonesia. Dengan adanya jaminan IMF serta komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi di berbagai bidang seperti dituangkan dalam LOI, skema penjadwalan kembali utang luar negeri yang jatuh tempo dapat dilakukan melalui skema Paris Club ataupun London Club, utang pemerintah atau BI kepada swasta. Secara umum, program yang disarankan IMF untuk mengembalikan stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan pasar ada 3. Yang pertama, terwujudnya kerangka makroekonomi yang kuat. Kedua, strategi komprehensif untuk melakukan rekrutasi sektor keuangan. Ketiga, kebijakan sentral secara umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.